Selamat pagi Strawberry Haters. Sekarang adalah penentuan waktunya pemilihan best clones untuk kategori kualitas buah dan produksi yang bagus dan ketahanan penyakit tentunya. Dan ini dari sekitar populasi 570-an semua ini sudah dipilih 6 terbaik yang memenuhi kriteria untuk kedepannya berpotensi untuk menjadi kultivar. Nah, yang ini sudah tidak akan aku mendapatkan perhatian lagi. Tuh ini yang sifat-sifatnya yang tidak aku inginkan. Ada yang kecil, ada yang buahnya asem, ada yang keras, ada yang terus ini adalah jenis day neutral. Jadi ini typical breeding untuk day neutral di Indonesia. Jadi apa yang membedakan day neutral dengan June bearing? Kalau June bearing, tipe-tipe June bearing itu dia langsung keluar banyak buahnya, tapi sekali panen habis. Itu namanya June bearing. Jadi banyak tipe-tipe June bearing yang varietas yang komersil banyak sekali. Seperti festival itu yang buahnya sekaligus banyak, yang Ciwidey itu sebenarnya itu June bearing. Cuman karena di Indonesia ini iklimnya tropis, tidak ada mengenal musim, jadi dia bisa berbuah sepanjang musim. Nah, kalau day neutral dia buahnya tuh sedikit-sedikit, tetapi keluarnya nanti terus gitu setiap musim. Jadi misalnya ini habis, keluar lagi, habis, keluar lagi. Nah, kalau June bearing misalnya keluar sekali habis, pleng nggak keluar lagi gitu. Jadi misalnya yang ini habis nih, nanti musim berikutnya yang ini buahnya yang habis, yang keluar. Jadi itu namanya day neutral. Kalau June bearing sekali setahun berbuah. Nah, sekarang dipilih sama aku 6 terbaik. Siapakah mereka? Yang pertama adalah ini, Clone 6. Ini buahnya keras banget, jadi udah buah 90% aja. Ini keras banget, kita pijit aja sekeras ini aja. Itu keras banget. Kemudian keunggulan yang lainnya mungkin dia untuk perbanyakan sulur dia cepat karena sekaligus keluar 3 gini. Nah, typical June bearing kan buah tidak terlalu banyak ya. Jadi ini udah dikategorikan produktif. Jadi misalnya ini buah ini udah habis, yang ini bunga barunya muncul. Jadi ini tipikal yang kita cari. Apalagi ini untuk petani pasti kepake banget karena ini keras. Terus bentuknya perfectly conical shape. Jadi nggak ada yang irregular. Jadi bentuknya semua conical. Nah, yang kedua adalah Clone 38. Ini lihat buahnya bagus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang tadi kan keluar ini cuma 4, tapi dia langsung keluar bunga berikutnya. Nah, kalau ini sekaligus keluar bunganya seperti June bearing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan buah yang ketiganya gede-gede. Tuh. Kemudian nggak ada indikasi penyakit powdery mildew atau infested dari spider mite dalam greenhouse ini. Jadi dia bagus. Kemudian perbanyakan juga dia bagus. Biasanya kan day neutral tuh jarang sekali keluar stolo. Nah, ini yang ini keluar, yang ini keluar juga. Dan the one and only yang aku interest banget adalah jenis 58. Meskipun keluar sekali bunganya hanya 4, tapi lihat, wow, mirip kayak strawberry beneran di Amerika, di California, yang tangkainya segede-gede gini. Lihat, ini jelas-jelas
dari rank semua ini yang 6 besar ini dia yang terbaik menurut aku. Meskipun belum merah, tapi pasti dia yang terbaik karena hijaunya aja segede gini dan bentuknya perfectly semua. Kemudian sulurnya juga ada. Dan tanamannya segede gini doang, tapi buahnya bisa segede gini. Jadi nggak usah membuat kanopi besar dulu, tapi dengan tanaman yang segede gini aja, terus nggak ada hama penyakit yang ada di dalam greenhouse ini. Biasanya kan kena powdery mildew atau spider mite, ini nggak ada. Tuh ini your number one. Dan yang keempat adalah jenis ini. Sebenarnya buah pertamanya sayang banget ya nggak ke video, gede banget di sini. Kemudian buah berikutnya juga lumayan gede dan merah banget. Tuh. Dan rasanya ini cukup manis. Cukup manis, maksudnya untuk day neutral ini cukup manis. Terus ini medium firm. Jadi ini cocok untuk yang kayak diproduksi dalam greenhouse, tapi belum tahu kalau di hujan nih. Nah ini untuk yang khusus day neutral untuk home gardening. Jadi aku pilih yang buahnya tidak terlalu besar tapi bercabang-cabang, yang cocok untuk di hanging pot atau apa. Jadi ini untuk decorative strawberry plants. Jadi lucu, bentuknya hati kayak gini. Ini aku akan perbanyak, bukan untuk produksi, tapi untuk yang hobi home gardening karena rasanya manis. Kemudian bentuknya unyu-unyu, bentuk hati gini, cocok untuk di cake di rumah yang home gardening gitu. Dan satu tangkainya banyak. Ini buah pertamanya udah dipetik, kemudian langsung ada buah kedua. Jadi ini perawatannya tidak terlalu susah juga. Dan yang terakhir adalah Clone 31. Ini bentuknya bagus banget. Lihat. Kalau untuk ukuran besar ini pasti semua yang ini itu pasti bisa lebih besar. Karena apa? Karena yang di sini tuh ditanamnya satu pot itu dua tanaman, dan polybagnya itu kecil, jadi tidak merepresentasikan dia pertumbuhannya secara optimal. Jadi kalau kita nanam di dalam tanah itu pasti jauh lebih bagus. Dan ini aja udah sebagus ini. Keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekaligus 7. Ini cukup baik untuk day neutral. Kemudian sulur juga ada. Ini. Jadi ini kita akan evaluasi dari segi rasa. Ini belum pernah dicoba. Terus ini kulitnya medium firm, tapi kalau dipanen 80% ini very firm. Kemudian dia juga subur daunnya. Oke, sekian dulu. Nanti dari 6 ini akan dipilih 1 yang terbaik atau 2 yang terbaik atau 3 yang terbaik. Kayaknya 3 sih. 3 untuk produktif. Aku kalau di ranking sih sebenarnya 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini. 4 sebenarnya yang aku juga pengen perbanyak ini. Tapi sebenarnya ini bisa untuk jadi cultivar, cuman kalau di ranking nomor 1 ini. Bayangin aja kalau kita punya greenhouse 2000 meter, ditanam ini serempak, berbuah seperti ini semua, berjajar, berderet. Ini pasti cantik banget, nanti merahnya lonjong-lonjong seperti kebun di Spanyol atau di California. Yang ini juga cenderung ini sih. Ini gila, ini easy harvesting banget. Jadi tangkainya kan gede-gede gini. Jadi kalau misalnya picker atau pengambil buah panen itu tinggal truk cepet. Oke, segitu dulu update-nya. See you.